Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa akhraja minad dunya ilal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tak berhingga kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan di masjid yang megah ini pada siang yang cerah. Bersyukur adalah satu hal yang bisa menjadikan seseorang bahagia. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Bersyukur dalam berbagai keadaan itu kan menjadikan kita bahagia. Bagaimanapun keadaan kita, yang jelas kita bersyukur, ucapkan alhamdulillah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Ada pula orang yang bersyukur ketika mendapat kesenangan, baru dia bersyukur. Kalau dia tidak mendapat kesenangan, dia tidak bersyukur. Makanya hidup tidak kunjung bahagia. Jadi kunci bahagia dalam hidup ini adalah bersyukur. Sebab Allah sudah menjanjikan dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkan, jika kamu bersyukur, sungguh-sungguh akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dewa bersyukur bertambah nikmat. Sebaliknya, apabila kamu kufur, kamu tidak bersyukur, bukannya nikmat berkurang, tapi malah sesungguhnya azabku sangat pedih. Makanya orang yang tidak bersyukur, hidupnya makin susah, tidak kunjung bahagia. Maka bersyukurlah dalam berbagai keadaan. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia. Salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita menjadi manusia umat Nabi Muhammad yang suka bersalawat, yang hobi bersalawat, agar kehidupan kita ini terasa menyenangkan, agar segala masalah dalam hidup ini bisa kita lalui dengan baik. Pernah ada seorang pemuda yang mengeluh dengan hidupnya. Sudahlah miskin, sakit-sakitan. Sudahlah sakit-sakitan, hubungannya dengan istrinya pun tidak baik, sering bertengkar. Sehingga dia datang kepada seorang alim ulama, seorang yang ahli ilmu agama. Apa kata ustaz tadi? Pak, sering-sering aja baca salawat Pak, nanti keadaan akan berubah. Salawat cuma itu saja? Iya, sering-sering baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia ucapkan itu sehari semalam. Kemudian keadaan tetap saja seperti itu. Dia datang lagi kepada ustaz tadi. Kenapa keadaan saya tidak berubah? Padahal siang malam sudah 24 jam saya membaca salawat, tapi tetap saja sakit badan saya seperti ini saja. Susah hidup saya seperti ini juga. Kemudian hubungan dengan istri tidak pula akur. Apa kata ustaz tadi? Pak, sabarlah seketik Pak, bacalah salawat tu bara Pak, taluk membaca bara, taluk bacalah. Nanti
nikmati prosesnya. Perubahan itu tidak secepat kilat, tapi butuh waktu. Allah sedang memproses Bapak menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Bacalah salawat terus, jangan besok datang lagi kepada saya mengadukan keadaan tidak berubah. Keadaan itu kan berubah kalau Bapak rajin baca salawat, rajin. Bukan hanya satu hari satu malam. Baiklah kata Bapak tadi, dia terus baca salawat, dia ingat perkataan dari Ustaz, jangan besok datang lagi pada saya karena keadaan tidak berubah. Berbulan-bulan perlahan keadaan itu berubah, badannya yang sakit-sakitan mulai sehat, kemudian dia dapat pekerjaan, kemudian dia dapat penghasilan yang memadai untuk keluarganya. Lambat laun hubungan dengan istrinya juga harmonis. Baru dia menyadari bahwa salawat itu dapat melepaskan seseorang dari beban hidup yang berat. Mari kita menjadi ahli salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, sebelum masuk kepada materi tausiah, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama ambo Susilawati, panggilan sehari-hari Susi, negeri asal Koto Hilalang, kecamatan Ampe Angke, marantau ke Kubang Putih, marantau sebalik Lapua. Profesi ambo guru PAI, Pendidikan Agama Islam, SDN 17 Bonjo Alam, Ampe Angke. Alhamdulillah ambo lah berkeluarga, ambo lah punya suami ambo kurang laki-laki. Rekan seprofesi, sama-sama guru PAI. Beliau guru PAI di SDN 10 Batang Silasiah, Kecamatan Canduang. Sama-sama senasib seperjuangan. Honor ambo 10 tahun, beliau 12 tahun. Kemudian sama-sama tangkik jadi guru bantu, guru kontrak. Kemudian tahun 2007 ambo keluar SKPNS. Ketika itu sedang hamil 6 bulan anak ketiga. Lain anakku sedang pandai duduk, anakku keluar SK beliau PNS. Alhamdulillah. Makanya anak ketiga ambo bagian nama Bunaya Fadlillah, artinya anak kesayangan yang membawa karunia Allah. Jadi anak ambo ketiga, 2 padusi, seorang laki-laki di tengah. Nah, sekedar perkenalan barangkali cukup demikian. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, adapun tausiah yang akan ambo sampaikan pada sore hari ini berjudul Kebersihan Jalan Menuju Surga. Kalau ingin masuk surga, awak harus jadi orang yang berasiah. Kalau tidak berasiah, awak tidak mungkin jadi ahli surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, tanazzafu bikulli mastata'tum. Bersihkanlah dirimu seberapa kamu mampu. Lai bisa aja membersihkan diri, barasiah taruh barasiah nak badan ke taruh. Fa innallaha ta'ala banal Islam ala nazafa. Sesungguhnya Allah membangun Islam itu atas dasar kebersihan. Wala yadkhulul jannata illa kullu nazifin. Dan takkan pernah masuk surga kecuali orang yang bersih. Awak kalau tidak bersih, tidak ada harapan masuk surga. Sebab orang yang masuk surga cuma orang yang bersih. Wala yadkhul. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu lan, takkan pernah sekalipun masuk surga orang yang tidak bersih. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, seorang ulama besar Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 kebersihan yang penting untuk kita perhatikan jika kita ingin menjadi ahli surga. Ada ampe berasihan dan perlu perhatian. Dan pertama bersih lahiriah. Lahiriah kok yang nampak di badan dan nampak di mata orang kok. Dari ujung kepala sampai
ujung kaki harus berasiah. Bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Apa tuh hadas kecil? Hadas kecil kok BAB, BAK, BA. BAB buang air besar, BAK buang air kecil, BA buang angin. Bagaimana cara membersihkan diri dari BAB dan BAK? Caranya cebok, istinja. Betul-betul lah istinja. Yuk batu-batu berasiahkan diri tadi. Awak kalau ada keluar dari kubul dan dubur, lubang depan dan lubang belakang, namanya berhadas kecil. Awak harus membersihkan diri dari itu. Kalau apa malah membersihkan diri, awak tak jadi menempuh jalan menuju surga. Langkah pertama adalah bersih lahiriah. Ketika pipis, Rasulullah mengajarkan, awak kini banyak pipisnya yang WC duduk ya. Sebenarnya yang sesuai syariat adalah WC jongkok. Sebab ketika WC jongkok, posisi waktu 45 derajat. Itu lebih menuntaskan keluarnya air pipis dibanding WC duduk. WC duduk kan 90 derajat. Jadi sebetulnya lebih bagus yang ini. Kemudian disunatkan kita jongkok sesudah pipis, kemudian kita disuruh berdehem. Tujuannya apa? Supaya sisa air pipis tadi turun sehabis-habisnya. Kemudian baru istinja. Jadi kalau gaya hidup zaman sekarang dengan WC duduk itu sebetulnya kurang memenuhi syarat bersih lahiriah WC duduk. Jadi sebaiknya WC jongkok. Kemudian membersihkan diri dari air pipis adalah dengan jari tengah dimasukkan dilingkari, tapi jangan terlalu dalam sebab itu akan bisa menyebabkan luka. Sebab yang di dalam ini lembut, terlalu lunak. Jadi membersihkannya dikelilingi. Nah, itu membersihkan diri dari air pipis. Orang biasanya lebih memperhatikan cuma BAB, buang air besar, sudah jelas kita istinja. Kalau buang air kecil, ada pula orang yang tidak istinja. Karena iya aja nak keduanya ke dia alanya dong. Tak rahasia. Tapi yang ingin meretas jalan ke surga, bersihkan lahiriah. Ada orang yang menyepelekan masalah air pipis. Alah, masalah air pipis. Di mata sesak, di situ diajar. Padahal kok berjalan setik mau sebut jaya. Diknya tersesak siko, pipis siko dia ambilnya daun. Yang boleh istijmar tuh kalau berjalan sebarawak talo, ndak do dapat air baru boleh istijmar. Iko panik biarlah pakai daun. Ndak mau hanya panik wak. Kalau betul-betul ndak ada air baru boleh istijmar. Batu, tisu, daun. Tapi sedapat mungkin air. Kalau selagi masih ada air. Pernah suatu ketika Rasulullah berjalan dengan seorang budak bernama Thu'ban. Ketika berjalan dengan Thu'ban, beliau melewati 2 kubur. Ketika melewati 2 kubur tadi, beliau terduduk. Kemudian menetes air matanya. Mulanya berkaca-kaca, kemudian menetes air matanya. Bertanya budak yang menemani Rasulullah tadi, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" Apa jawaban Rasulullah? "Aku sedih, wahai Thu'ban. Tahukah engkau Thu'ban, Allah baru saja memberi petunjuk kepadaku 2 orang yang dalam pusara ini saat ini sedang diazab." Sedang diazab ya Rasulullah. Kenapa mereka ya Rasulullah? Wahai Thu'ban, kedua orang yang ada di pusara ini mereka tidak melakukan dosa besar, cuma dosa kecil. Apa dosa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul." Yang satu ini dia semasa hidupnya tidak memperhatikan kebersihan dirinya dari air pipis.
Dia sering cebok, tidak betul-betul cebok. Dia sering cebok, tapi pakaian yang kena najis dia bawa juga salat, sehingga dia tidak bersih secara lahiriah. Makanya dia diazab di dalam kubur. Kalaulah diazab dalam kubur, itulah rapor bayangan untuk kehidupan akhirat. Sebab Nabi dalam hadis lain pernah mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah rumah pertama akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Siapa yang selamat di dalam kubur, maka perjalanan sesudahnya akan lebih menyenangkan baginya. Wa man lam yanaj, siapa yang tidak selamat di dalam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan sesudahnya akan lebih menyengsarakan baginya. Jadi kalaulah diazab dalam kubur, tak ada harapan keselamatan. Itu karena apanya diazab? Karena hendak membersihkan diri dari air pipis. Kadang lagi cebok, tapi pakaian dalamnya tuh kena pipis, dibawa juga salat, sehingga awak hendak bersih secara lahiriah. Yang kedua, kemanganya ya Rasulullah, kecik Nabi dulunya ketika masih hidup, yu'dzin nasa bilisanihi. Dia dulu semasa hidupnya suka menyakiti manusia dengan lisannya. Mengecek kalau tidak sakit hati orang, tidak jadi. Ada tipe orang mentek ibu-ibu banyak. Wayamsi bin namimah, dan dia suka bergaul di antara manusia tuh menjadi tukang adu domba. Manga adu domba, tukang tantang kecek. Kecik nanti siko, antang ke siko. Kecik siko, antang ke siko. Akhirnya orang malaku bercakap. Ikulannya orang. Jadi yang pertama karena tidak menjaga kesucian air pipis. Yang kedua karena suka mengadu domba, suka menyakiti orang dengan lisannya. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, dalam satu riwayat diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sulaiman bin Mihran al-A'masi. Si Sulaiman ini semasa hidupnya beliau selalu dalam keadaan berwudu. Kalau ke salatnya berwudu, kalaupun di luar waktu salatnya berusaha selalu dalam keadaan berwudu. Kalau lagi sudah buang air, dia berwudu boleh, walaupun tidak ke salat. Kalau sudah pipis, langsung berwudu. Walaupun tidak ke salat. Kalau sudah buang angin, batal wudunya, ulangnya lah wudu. Selalu berwudu, selalu dalam keadaan berwudu. Kalau tadi sirinya orang yang tidak muhrimnya, kemudian berwudu. Dia asalah rasanya lah berhadas kecilnya langsung berwudu. Tak lama kemudian Sulaiman meninggal dunia dalam mimpi seorang Ibnu Jarir. Ibnu Jarir tadi berteman dengan Sulaiman. Dalam mimpinya itu si Sulaiman itu sedang berbahagia di taman surga. Ditanya oleh Ibnu Jarir kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semalam saya bermimpi dengan almarhum Sulaiman. Beliau sedang berada di taman surga. Apakah betul itu mimpiku? Apakah mimpiku mimpi dusta atau mimpi yang benar?" Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Ibnu Jarir, mimpimu adalah mimpi yang sedih, mimpi yang benar." Si Sulaiman di dalam kubur itu mendapat pengampunan dari Allah. Dia mendapat rahmat, kasih sayang Allah yang besar. Apa sebabnya ya Rasulullah? Kata Ibnu Jarir, sebab semasa hidupnya dia selalu mempertahankan kesucian tubuhnya dari hadas kecil. Setiap dia berhadas kecil, dia selalu berwudu. Itu yang menjadikan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alangkah bahagianya si Sulaiman. Mari kita contoh sahabat Rasulullah yang satu ini. Pernah pula dalam suatu kisah ketika Nabi Muhammad akan pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau berjalan di malam hari bersama Abu Bakar Siddiq, sahabat karib beliau.
Sebelumnya sudah tersiar kabar bahwa kafir Quraisy akan membunuh Nabi Muhammad. Di malam keberangkatan itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung. Di rumah ada putri bungsu beliau Fatimah. Fatimah menangis. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, apa yang engkau tangiskan? Sebentar lagi ayah akan berangkat. Ya, rumah kita sudah dikepung ya. Kemana ayah akan lewat? Wahai anakku sayang, ayah sebelum pergi, ayah akan berwuduk dulu. Insya Allah bepergian dalam keadaan berwuduk akan dapat perlindungan dari Allah. Tenanglah wahai Fatimah, tenanglah, jangan menangis. Kemudian Rasulullah pergi berwuduk, Abu Bakar berwuduk, kemudian berangkat beliau berdua. Baru saja menuruni jenjang rumah, dapat petunjuk dari malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ambil debu yang ada di hadapan rumahmu itu, kemudian beri jatah di atas kepala mereka sedikit seorang, supaya tidur mereka semakin lelap. Diambilnya kasiat, ya dia seketik surang. Nama yang lah dapat kasiat dia ke kepalanya makin bakar wah. Karulah makin kadang lah aman situasi. Berangkatlah Nabi Muhammad dengan sahabat beliau Abu Bakar dalam keadaan aman. Kenapa beliau bisa aman? Beliau pergi dalam keadaan suci dari hadas kecil. Beliau berwudu sebelum pergi. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, itu tentang hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Kalau kita berhadas besar, kita wajib mandi besar, mandi wajib. Bila ada kecil berhadas besar, ketika haid, tunggu dulu habis haid, kemudian mandi wajib. Kemudian nifas, habis dulu masa nifas, baru mandi wajib. Berapa lamanya haid? Haid minimal 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau ndak ada boleh lah telah berasiah namanya itu. Mandi wajib. Berapa paling lamanya haid? 15 hari 15 malam. Kalau lah habis lah sampai 15 hari 15 malam, mandi wajib lalai. Kalau tiba aja itu bukan lagi darah haid, melainkan darah istihadah, darah penyakit. Begitu pula nifas, paling sedikit 1 hari 1 malam nifas. Kemudian paling lama 40 hari 40 malam. Kalau sudah habis 40 hari 40 malam, langsunglah mandi wajib. Kalau masih datang juga, itu bukan lagi darah nifas, melainkan darah penyakit, darah istihadah. Ada pula kemarin teman kawan aku mancet, Bu Susi, kamu pasang implan. Ada ibu yang pasang implan. Kecilnya ambo kebetuka dari implan jadi pil KB. Dibuka lah. Ya sih kok pasang implan dah. Dibuka lah implan tuh. Tapi sajak dipasang implan tuh beliau haid setarui. Labara haidnya kecil 25 hari. Itu ndak haid itu dong. Tapi masih bersambung-sambung. Walaupun bersambung-sambung, batas maksimal dari darah haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi kalau salat bacarannya, ya pakai sajalah pelampil. Bara semampunya membersihkan diri dari darah tu. Nyanjale ketika salat tu usahawan sebarasianya. Kalau nya ketika dalam salatnya keluar itu di luar kemampuan awak. Begitu pula nifas, ada batas maksimal, batas minimal ada, batas maksimal ada. Jangan ditunda-tunda mandi wajib. Kemudian junub, kemudian jima. Junub ini keluar mani, keluar sperma, keluar cairan karena kita bernafsu syahwat. Itu mewajibkan kita mandi besar. Kemudian jima, hubungan suami istri, itu mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Kenapa? Sebegitu ribetnya agama Islam. Bukan ribet, tapi Allah hendak membersihkan kita secara lahiriah. Kalau sudah bersih lahiriah, baru lanjut kepada bersih batiniah. Ya lahiriah sekumua, bakal bersih batiniah. Bersihkan dulu yang lahiriah.
Itu tingkat kebersihan yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Bersih lahiriah, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, apa lagi? Bersih untuk jalan menuju surga. Bersih dari dosa. Dosa manusia ada dua macam. Dosa terhadap sesama dan dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia bagaimana caranya? Minta maaf. Kalau tidak minta maaf, bisakah bersih hubungan kita? Tidak bisa. Kita minta ampun kepada Allah, sementara hubungan kita sesama manusia tidak baik, ya tidak terbebas dari dosa. Tidak jadi kita menjadi orang yang bersih. Tidak jadi menuju jalan menuju surga. Dosa kepada manusia yang pertama, bersihkan diri dulu dengan sesama, baru bersihkan diri terhadap Allah. Yang pertama pada manusia, sesama awak bersihkan diri dulu. Minta maaf. Minta maaf kok ketika minta maaf tuh sebenarnya tuh ada terselip kata-kata mohon. Ketika maafkan namboya, mohon hapuskan salahku kepadamu. Itu artinya tuh. Jadi awak kena Maya. Inilah jauh. Awak yang bermasalah, bisanya masam je mukanya kawak. Aja tangan wak lah dijauhnya, punya masamnya mukanya kawak. Awak minta maafnya tak betul-betul minta maaf. Kenapa magi sia sistem? Maya. Tayo le di mamanya salah tinggal. Buktinya nya ndak memaafkan awak, pasopoknya je wak. Nya ndak ramah aja kau bentuk-bentuk patang-patang. Panjang ni muncung. Tandanya nyalun. Maafkan Allah. Minta maaflah dengan rendah hati. Sebab ketika kita meminta maaf, artinya mohon hapuskan salahku kepadamu. Apa sebab seseorang kesalahannya tidak dimaafkan oleh saudaranya? Umumnya meminta maaf tidak dengan cara yang lemah lembut, sehingga tidak sampai ke hatinya. Ada dulu orang mengecen, awak kalau lah minta maaf awak ke orang tu, atau sembarang di orang tu lah lekan maaf, kita tidak utang lah lape. Siang ngecen utang lah lape, dah lape ke le. Dalam surat Ali Imran 159 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut. Awak kalau ndak dapat kasih sayang Allah, ndak pandai berlemah lembut. Orang nang kareh-kareh kasar-kasar ndak dapat kasih sayang Allah. Walau kunta fadsan ghalizal qalb, seandainya kamu kasar lagi keras hati, faddu min haulik, tentulah manusia akan berpaling darimu. Kalau ndak pandai balambui je orang, malih orang madu kawa. Sia orang nentahannya dan manusia kareh, manusia kasar. Lanjutan ayat, fa'fu anhum, maka maafkanlah manusia itu, mudahlah memberi maaf. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, musyawarahkanlah segala sesuatunya dengan mereka. Jangan main putus-putuskan surang, baru buat musyawarah. Kalau dalam Pancasila ada sila yang ampe. Apa sila kampe? Ibu-ibu lain, takkan aja pelajaran SD dulu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kan sejalan tuh Pancasila aja agama. Wasyawirhum fil amr, musyawarahlah kamu dengan mereka dalam berbagai urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila kamu sudah memiliki tekad yang baik, maka serahkanlah, berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri.
Jadi minta maaf kepada lu kuncinya adalah berlemah lembut. Sampai orang tuh memaafkan awak usahawan. Tidak cukup dengan ucapan maaf kalau kemudian awak kece-kecean ke orang banyak. Ambo utang ambo lah lapeh nyo ndak mau aja bunyinya. Ndak lapeh ke lah do. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang zalim kepada sesamanya ketika di dunia, maka segeralah minta dihalalkan. Awak kalau pernah menganiaya orang, pernah menyakiti orang, baik secara lisan ataupun secara fisik, maka minta halalkanlah kepadanya. Sebab apa? Kejahatan itu adalah dosa. Setiap dosa harus dibayar. Bila dibayarnya? Di akhirat nanti kalau tidak dihalalkan di dunia. Jawab bayar, jo pahala wak. Agian pahala wak kayaknya. Kalau lah habis pahala wak, mana caranya jawab ke dibayar? Tolong piku dosanya. Jadi jangan heran nanti banyak di antara umat manusia yang merasa sudah Islam, sudah beriman, membawa bekal ke hadapan Allah dengan amal ibadah yang banyak. Ternyata ketika ditimbang amalnya nilainya nol kebaikannya. Sebab apa? Kebaikannya itu sudah dipindahkan kepada orang yang pernah dia sakiti ketika di dunia. Tak masuk orang yang tak mau memaafkannya tadi. Jadi sangko kecil Allah pe hutang lah. Padahal masih dalam keadaan berhutang. Bila kita sulit memaafkan, kan ada orang yang sulit memaafkan. Dia pada awak yang minta maaf, awak harus sadar lebah kok sulit orang tu memaafkan. Ambo contohkan contoh yang real, yang nyata. Ibu-ibu berjalan daki ambo memacik pisau, kemudian terturiah tangan ambo. Turiahnya kok ndak gores saja di dalam. Sehingga mendanyui sakitnya. Kecil ibu kamu, ini maaf ya Bu Susi. Kamu ndak mau galak lah. Masalahnya aku mendanyui. Kecil ibu yang minta maaf. Paham kau ndak mau aja Bu Susi galak kamu. Iku mendanyui berbanyak muka galak. Itu luka di lahir, apalagi duka di hati. Ikunya mendanyui berbanyak senyum kawan. Luka nan di dalam kau lebih payah menyembuhkannya daripada luka nan di luar. Mukanya jangan mudah-mudah murah-murah sedewa melukai hati orang, apalagi ditorik dengan torihan yang tajam. Ada pula di suatu kampung orang tu nyelah berulang-ulang minta maaf, ndak jadi maaf aja. Lah bertahun-tahun ndak jadi maafnya. Besok ke puasa datang lah nyoba lihat. Maaf lah aja. Tinggi lah suruh maaf lah. Paralah kekaring. Padahal disuruh minta maaf dengan lemah lembut. Ndak nama orang ku menyun tangannya. Ndak. Dia ndak mau menyun tangannya. Apa bana salah den kecil. Lah masuk lu den cila. Teman amu lah nyalain. Jadi meminta maaf tuh harus dengan lemah lembut. Kemudian bayangkan segala sesuatu yang pernah wak torian ke hatinya tadi, karena luka di batinku memang lama sehatnya. Pahami dia waktu. Sebaliknya, sebagai pihak yang akan memberi maaf, seandainya awak yang dilukai, awak jangan sampai jadi orang pendendam. Jangan sampai jadi orang pendendam. Menjadi orang pendendam tu tak kunjung senang, bantu api di dalam sakam. Tak kunjung bahagia, tak kunjung tenang hidup kalau awak pendendam. Kalau awak sulit untuk memaafkan, karena awak kan orang beriman. Rukun iman yang keenam adalah percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Kadar baik, kadar buruk, iko kaduanya atas izin Allah. Seandainya ndak izin Allah, mungkin ndak dilukai orang tu. Kok izin Allah, iko ujian kawa disakiti, dilukai, itu adalah ujian dari Allah. Iyo le betul-betul beriman wa. Kalau le betul-betul beriman, awak bisa menjadi orang yang sabar, orang yang lapang dada. Biasa setunya dilukai orang. Awak kadang-kadang kan egois. Ketika awak melukai orang, tak terkena dia. Ketika awak dilukai, sakit mana
Apa dia mana coba? Bakal labihan. Akhirnya hatiku ndak suci, ndak berhasil. Tidak baik hubungan dengan sesama manusia, tidak bersih, tidak dapat bersih. Yang kedua, bersih dari dosa terhadap sesama. Jadilah orang yang mudah memaafkan. Orang yang mudah memaafkan adalah orang yang takwa. Orang yang takwa adalah surganya paling tinggi, bersebelahan dengan orang-orang yang mati syahid, kemudian kamar para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang mudah memaafkan, orang takwa. Dalam surat Ali Imran 133-134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga yang seluas langit dan bumi tadi? Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa sifatnya orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang suka berinfak, bersedekah ketika senang dan ketika susah. Itu takwa itu namanya. Sudah tuh wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Marah itu cuma lebih kelebihan mana. Sudah tuh tiga dah. Yang kampai orang yang takwa tuh wal afina nas, orang-orang yang mau memaafkan sesama manusia. Kalau lah dua nampai itu surga yang paling tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang melakukan nampai tadi itu, bersedekah ketika susah dan senang, kemudian mampu menahan amarah, sudah tuh mampu mau memaafkan kesalahan manusia. Ibu-ibu sedang jamaah yang berbahagia. Jam 5. Dosa kepada manusia, kemudian lanjut dosa kepada Allah yang keduanya. Awaklah baik-elok je manusia, lah minta maaf. Sudah tu buang nak je Allah lah. Apa ke ibadah yang terlalaikan, atau salat yang tidak khusyuk, sedang salat pangana melayang-layang kian kemari, atau sedang puasa orang terpegunjangan juga. Itu kan dosanya kepada manusia yo bergunjang bah, kepada Allah yo. Ketika sembahyang takana dunia itu berdosa kepada Allah. Bah caranya membersihkan dosa kepada Allah, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benar taubat, ndak apa gara-gara. Dalam surah At-Tahrim ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat. Kalau taubat awaklah diampuni oleh Allah, maka artinya awaklah bertaubat nasuha. Dosa awaklah diampuni, artinya Allah bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha harus cukup yang syaratnya 3. Syarat taubat nasuha yang pertama menyesal, yang kedua ucapkan istighfar, yang ketiga berjanji dengan diri sendiri, berjanji dengan Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau awak lakukan nanti kok namanya awak lah bertaubat dengan taubat nasuha, baru berasiah awak dari dosa kepada Allah. Itu baru 2 tingkat bersih menurut Imam Al-Ghazali. Kebersihan jalan menuju surga, bersih lahiriah, kemudian bersih dari dosa. Dosanya terbagi 2, dosa terhadap sesama manusia dan dosa terhadap Allah.
Lanjut yang ketiga, bersih hati dari sifat tercela. Akhlak dalam Islam kena duduk akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah, akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak tercela kok kalau dikaji banyak macamnya, tapi sebenarnya kalau diruntut sampai kata dielom sampai pucuknya tuh sebenarnya penyebab sifat tercela tuh sifat takabur ke merasa besar, sombong, merasa lebih dari orang lain. Seandainya tidak ada takabur dalam diri, tidak akan ada dosa-dosa yang lain. Contohnya, awak pemarah. Pemarah itu asalnya dari takabur tuh. Seandainya tidak ada diriku merasa besar, tentu tidak tahu amarah tuh. Awak kan biasa-biasa sih. Awak tinggi hati, awak suka merendahkan orang lain. Itu asal mulanya dari sifat takabur. Itu setan mengkonyodusi dari seruko dulu gara-garanya takabur, merasa lebih dari Adam. Disuruh sujud ke Nabi Adam tidak namanya. Sarugo kok tidak ada isinya orang sombong dah kecil Allah. Keluar itu diusir setan dari sarugo. Jadi nanti yang kemasuk sarugo tidak satu pun manusia yang punya sifat takabur. Hilangkanlah takabur, pakailah tawadhu, rendah hati. Berapapun hebat kita, jangan pernah merasa hebat. Berapapun pintar kita, jangan pernah merasa pintar. Berapapun kaya kita, jangan pernah merasa kaya. Berapapun cantik kita, jangan pernah merasa cantik. Sebab segala sesuatunya hanya adalah karunia dari Allah. Memang ada awak yang hebat surang, mengadu yang rancak surang, mengadu yang kayu surang, kan indah. Sadonya kan dari Allah. Seandainya sadarlah manusia apa yang melekat dalam dirinya sumbernya dari Allah, tidak akan ada manusia yang takabur. Bersihkan diri dari sifat takabur, itu sifat tercela. Kalau lah bersih, maka awaklah sampai ke janjang yang ketiga, jalan menuju surga. Kebersihan adalah jalan menuju surga. Bersihkan hati dari sifat tercela. Dalam surat Luqman ayat 18 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu palingkan mukamu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jangan kamu palingkan. Wah, jalan kian sebut jurang paling itu sombong, takabur. Artinya apa dalam ayatku? Awak kalau bertamu jurang saling bertegur sapa, saling mengucap salam. Ndak nak mengucap salam, saling tersenyum. Dulu ambo ketika kelas 2 SD masih takana aja. Ambo pergi ke Tabik, bersebut je nenek-nenek. Ini yang saya bawa jalan, saya bawa dekat nenek. Dipanggilnya bawa nenek. Siko kecilnya. Balik dia. Aneh. Siko, kalau bersebut je nek, siapa nek? Kamu nek? Jo nek. Tiba di rumah ambo kaduan kamu ambo. Mak, tadi bersebut je nek tu Tu diam sih. Imbau dia nek tu balik. Kecilnya siapa nek nantinya? Kecil amak ambo. Iyo, kalau bahasa pok jurang sapu orang tu. Ini kalau patut di penean orang tu, patut di ibuan, patut di unian. Sapu orang tu senyum. Kan ada di antara manusia yang susah senyum. Orang yang susah senyum adalah orang yang takabur, merasa besar. Jadi ambo tidak sadar ketika umur 8 tahun kalau anda banyak foto kecil nawak sombong. Jadi ambo maja dulu ketika umur 8 tahun. Sebut je orang tu sapu, galak ke orang tu banyak. Sanyang saya. Jangan palingkan mukamu ketika bertemu dengan manusia dan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Orang yang sombong biasanya jalannya dagunya ndak sejajar betis. Orang yang kate dagu ke biasa kah orang-orang yang merasa tinggi pada orang lain, mungkin dia merasa lebih kayu, tingginya dagu este. Merasa lebih rancak, tingginya dagu este. Merasa lebih tinggi, pangkatnya tingginya dagu este. Ndak boleh. Itu dalam ayat ada kata la. La tu jangan. Kalau la jangan kecil Allah wa kerajanya hukumnya haram badoso. Ndak boleh berjalannya sombong tu.
Dia berjalan tuh kalau ndak mendatar ndak menaku. Ndak boleh ngaku. Kau tak taruh baru tahu rasa. Ndak bersih hati dari sifat tercela. Kata ulama Basrah Hasan Basri, orang yang terjauh dari sifat tercela biasanya nampak dari wajahnya yang senantiasa manis. Manis itu artinya yang banyak senyum. Ya. Semakin banyak senyum seseorang, semakin terjauh dia dari sifat takabur, semakin bersih hatinya dari sifat tercela. Sebaliknya, manusia yang pencemberut, kalau kampung ambo pambudui, sekali pambudui ya, orang pambudui itu orang takabur. Ana dibudui-budui yang ke orang. Ya, jangan menjadi orang pembudut. Ya. Manilah muka ketika bertemu jurang. Biar orang yang dikenal, biar orang yang tidak dikenal. Jadi senang orang. Ibu, senang orang. Coba kalau pembudui, tiba orang. Tentunya orang. Dia pembudui. Jadi menghilangkan takabur dalam diri ini, sering-seringlah berwajah manis, banyaklah tersenyum, rajinlah menyapa orang lain. Bersih, yang ketiga bersih dari sifat tercela. Dalam surat Az-Zumar ayat 72, Allah telah memperingatkan orang-orang yang takabur. Nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada orang yang takabur, qila dukhulu abwaaba jahannam. Dikatakan oleh Allah kepada orang-orang yang takabur semasa di dunia, masuklah kamu kepada pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, itulah tempat, seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur. Orang yang takabur kok biasanya karena punya jabatan, karena ilmunya lebih tinggi, takaburnya, wajahnya lebih cantik, hartanya lebih banyak, takabur. Jauhilah sifat takabur. Kalau seandainya pun punya itu tuh, wak bisa aja tetap jadi orang tawadu. Bagaimana cara menghindari sifat takabur? Yang pertama, hindarilah banyak bicara. Mengecek kok jangan banyak-banyak. Nah kalau ndak perlu mengecek, jangan mengecek. Banyak mengecek, banyak sasi. Kalau dalam sebuah pertemuan perkumpulan tuh kalau mengecek, siapa yang paling dominan mengecek, biasanya lebih menonjolkan dirinya sendiri. Maka ketika telah lahir takabur. Hanya mengecek. Kadang orang sedang mengecek dulu potong lah. Tak sempat mendengar orang lain. Hindari banyak bicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengecek dan elok-elok saja ataulah berancak diam. Kemudian cara menghindari sifat takabur, sadarilah segalanya dari Allah. Sadari pula lah bahwa setiap manusia punya kelebihan. Orang lain lo punya kelebihannya, ndak awak sih yang punya kelebihan. Kadang-kadang awak lebih suka cenderung mencari kekurangan orang, cenderung mencari kelebihan awak. Jadi akhirnya awak berjalan menepuk dada. Itulah sifat takabur. Sadari setiap manusia punya kelebihan. Di awak ada kelebihan, di orang lain lo kelebihan. Di orang tu ada kekurangan, di awak ada lo kekurangan. Sama-sama. Ibarat burung, awak kok diagia oleh Allah sayap. Toa gunanya sayap kok untuk terbang, untuk mencari penghidupan. Tio-tio awak diagia oleh Allah keahlian yang berbeda-beda. Kalau sama saya keahlian wak, paalo. Coba bayang, apa keahlian ambo berceramah. Coba seandainya ibu-ibu ahli lo berceramah tu siapa nak mendengar? Ceramah setak sadulah ceramah aja kan. Ada ibu-ibu yang ahli menggalih. Ya ambo pergi membalik kata baik ibu-ibu menjual. Coba seandainya satu orang mau menggalih, siang kembali. Satu Allah orang menggalih di dunia kok. Jadi masing-masing orang dia kelebihan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya kelebihan. Sadari itu dewa. Sadari pula dewa. Tidak ada pula manusia yang tidak punya kekurangan.
Lebih fokuslah mengkaji kekurangan diri sendiri sehingga lupa kekurangan orang lain. Tuba liman saqalahu aibuhu an uyubin nas. Kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang sibuk mengkaji kekurangan dirinya sendiri sehingga dia lupa kekurangan orang lain. Maka hati kau akan bersih dari sifat tercela. Lah tigo berasih jalan menuju surga. Yang kampe bersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Kau dapat yang ada di hati kau cuma Allah, tak ada yang lain. Jago lalu yang tak kena Allah. Orang kalau jago lalu lain tak kena Allah pasti nyelafazkan doa jago lalu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang yang ketika bangun tidur, dunia yang ada dalam pikirannya, maka Allah berikan dia kesibukan yang berlipat, kesusahan yang berlipat, kemiskinan yang semakin parah. Dek, karena jago lalu dunia yang ada dalam pikiran. Harusnya jago lalu yang takana nomor satu adalah Allah. Kalau yang takana adalah Allah, makanya ucapkan doa kalau bismika Allahumma ahya wa bismika. Jadikan yang berkuasa di hati ini hanya Allah. Di hati hanya ada Allah, di pikiran hanya ada Allah. Dalam setiap denyut nadi, dalam setiap detak jantung hanya ada Allah. Tak yang lain-lain. Bukan masalah dunia, aku sibuk dunia. Akhirnya tensi jadi tinggi. Sibuk memikirkan dunia ke luas. Kepala sekarang ikunya. Dipasok-pasok masuk dunia kerang. Tentu ya rangka kepala. Babu sakit kepala, mati rasa kerangka kepala. Dunia dimasukkan ke dalam tentu iyo. Kepala iku kadang-kadang. Bersih yang keempat, bersihkan dari segala sesuatu selain Allah. Yang ada di dalam hati ini, di dalam pikiran ini hanya ada Allah. Iko menghadirkan Allah di hati ini termasuk gerigi kunci surga. Urang yang memaci kunci surga kok dalam hatinya hanya ada Allah. Ada orang di atas dunia ini yang terpegang uang banyak, ada yang memiliki harta yang banyak, harta melimpah, ada yang memiliki pangkat yang tinggi. Boleh itu ada dalam pikiran, boleh, tapi sekedar yang nomor satu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita hanya ada Allah. Jadikanlah uang, jadikan harta, jadikan pangkat sebagai jembatan untuk menuju keredaan Allah, kecintaan Allah. Boleh awak punya piti banyak, boleh, tapi itu jadikan jembatan menuju kasih sayang Allah. Boleh awak punya harta yang banyak, boleh, jadikan itu jembatan menuju rahmat Allah. Boleh awak punya pangkat, boleh, asalkan itu mendekatkan awak kepada Allah. Orang kini kan tak balia. Perlulah punya piti, punya harta, punya pangkat. Inilah jadi hamba setan. Lah zalim. Sehingga hati kena bersih. Tak bersih dari segala sesuatu. Harta, pangkat, jabatan. Itu kalau tak pandai mengendalikan, itu masuk jebakan setan. Kamu ketik-ketik tekan aja dulu kalau menjebak ayam tuh pakai tali. Ambo anak kampek 1, 2, 3 laki-laki ambo nak kampek bersih. Jadi main je udah-udah aku dulu kalau menjari ayam tu pakai tali. Atu kecil udah ambo masuk umpannya di tengah tu kecilnya letak jagung di tengah tali. Apa cik tali siko. Kalau lah masuk ayam tu makan apa jagung elo. Ya dapet ayam. Jadi kalau lah dapet letak kabe ayam tu digendong ayam tu kemari pai. Bentuk itu pula lah ibaratnya orang kalau masuk harta, uang, pangkat, jabatan di dalam hati, berkuasa dalam jiwanya kok, makanya akan digendong-gendong setan. Kerajonya banyak yang salah, melenceng. Jangan sampai masuk jebakan setan. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan uang, harta, pangkat itu sebagai kata tauhid. Kata firman Allah dalam surah Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghut." Siapa yang membelahkankan hatinya dari taghut, uang, harta, pangkat, kepada Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah,
faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia sudah berpegang kepada tali agama Allah yang kuat. La fisama laha, dia takkan pernah terputus hubungannya dengan Allah. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Uang, harta, pangkat, termasuk anak-anak itu adalah amanah titipan Allah. Jangan itu menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah. Wah, punya ratu, punya anak, tapi lalai kepada Allah. Tak lulus wak dengan ujian Allah, tak lulus dengan titipan yang Allah beri. Dalam surah Al-Munafikun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, janganlah sampai hartamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, lalainya gara-gara punya ratu, punya anak, maka kecil Allah, mereka itulah orang yang merugi. Ibu-ibu sedang jemaah yang berbahagia, inilah 4 langkah menuju surga. Yang pertama, bersih lahiriah. Kedua, bersih dari dosa terhadap manusia, dosa terhadap Allah. Yang ketiga, bersih dari sifat takabur. Yang keempat, bersih dari segala sesuatu yang bersifat duniawi. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kebersihan yang 4 ini, sehingga nanti kita sukses masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nombor tutup, ada pertanyaan ibu-ibu? Amin. Nombor tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.